Mawon Pak. Pinggang mboten? Pinggang nggih. Niki lho. Oh, nggon cethek niku. Nggih sing niki lho. Nggih. Kan sering kumat-kumaten lho, Pak. Yang kluk-kluk niku nggih. Nggih. Oh, nggih. Kluk-kluk. Nggih cobi ditambahi madu, Pak. Oh. Soale nggih niku biar darah niku ngalir cepet, membawa nutrisi niku cepet nggih. Nggih. Nah, Madu. niki lak kula glegeken saged glegeken kula. Nggih. Jadi lak ajeng kepengin glegeken leren mijeti niki riyen. Nggih. Sahingane saged mijet niku. Nggih cobi mang mlemah awas kebentur tembok. Sing rada abot berarti sing kaki sebelah kiri nggih. Nggih. Sebelah kiri. Ini sakit pinggang jadi sebelah kiri ini cenderung ke bawah nih. Nah, ini kan rileks Pak. Ini cuman anu kersane diketahui. Ini kan nempel sekali kan. Nah, kalau ini agak tinggi karena kaki sebelah kiri itu bermasalah. Mungkin itu bisa jadi karena mungkin pernah jatuh atau kesleo, biasanya kayak gitu. Itu kalau nggak ditanganin, nah itu bisa menjadi saraf kejepit yang mengakibatkan fatal, seharusnya operasi kayak gitu. Mungkin dengan cara diterapi pijat saraf, insya Allah nanti juga akan membaik. Nek cara niku jenengan pun pinten taun ngrasakne niku pinggange Pak jenengan? Pinggang niku sampun nggih selama kerja jadi sales. Ya hampir 12 tahunan. 12 tahunan ya. Nah, ini Bapak itu sudah sekitar 12 tahun mengalami sakit pinggang. Kalau di medis bisa dikatakan saraf kejepit yang nggak kunjung sembuh-sembuh. Ini karena permasalahannya itu saraf, bukannya yang lain-lain. Jadi kalau saraf itu belum dibetulkan, meskipun dulu pernah itu mungkin terapi atau pijet, berarti belum mengenai tentang saraf. Nah, kali ini penanganan membetulkan saraf yang bermasalah pada kaki sebelah kiri. Nek dulunya niku pernah kemutan jenengan iki jatuh ya sampean, Pak. Nggih. Pernah jatuh ta, Pak? Pernah jatuh. Tadi saya mau kira-kira ini kesleo, tapi ini belum pernah kesleo yang ini. Yang belum ta, Pak? Belum. Jatuh, karena jatuh. Jatuh dari motor apa jatuh kepleset pripun? Jatuh dari tembok itu waktu masih kelas 6 SD. 6 SD. Berarti sekitar wis 40-an tahun yang lalu ya, Pak? Iya. Pak, 40 tahun yang lalu sakitnya sampai sekarang. Iya. Mungkin habis jatuh itu pernah ngalami sembuh, tapi berdampak karena jatuh itu, nah sampai sekarang itu ngerasain lagi itu. Jadi sakit pinggang itu sekitar 12-an tahun itu mulai terasa. Jadi sekitar ya 20 tahunan lah itu pinggang merasa udah ngerasane pegel-pegel, gampang pegel. Nah, itu 20 tahunan. Makanya kalau misalnya ada itu yang jatuh, meskipun rasanya wah nanti didiemin sembuh sendiri. Nah, biasanya kan kadang kan ada yang gitu. Dampaknya ya seperti ini. Sakit pinggang udah bertahun-tahun. Yang keinget itu sekitar 12-an tahun. Rian kan pas SD pengen renang terus lompat tembok, nah temboknya ternyata terlalu tinggi,
jatuh itu. Ya waktu itu mungkin nggak dirasakan. Nggak terasa, nggih. Habis jatuhnya mungkin seminggu, 2 minggu rasanya hilang. Hilang. Tapi di situ ada saraf yang kecepit, Pak. Sudah yang lain. Ada saraf karena benturan itu yang bermasalah. Nah, setelah itu sampean krasa pinggang niku usia SMA jenengan ngadeg suwe pun mboten betah. Betul. Jadi mulai SMA kelas 2, kelas 3 itu udah punya keluhan berdiri lama itu udah nggak kuat. Udah kuat bener. Ya sekitar mulai dari jatuh sembuh itu mulai terasa lagi sekitar sejak jatuh itu diperkirakan sekitar 7 sampai 9 tahun, Pak. Niku baru terasa sakit itu mulai muncul. Sembuh lagi. Nggih. Sejak umur 36 atau 37-an Nggih. terasa. Mulai terasa banget. Iya. Jadi gerakan kayak gini juga kalau belum bisa eh, naluri ini otot udah kendo, sini udah kendo itu sudah nggak baik untuk ditiru. Jadi kalau mau meniru, tonton berulang-ulang videonya, nanti insya Allah kalau berulang-ulang nanti bisa paham. Kalau cuman sekali itu ya kurang pas kalau buat penanganan. Ngendi Pak yang muni Pak? Niki Nggon dengkul? tinggi. Ya. Tapi proses kayak gini otot itu juga harus dikendurkan dulu. Tadi jangan main, wah lihat diginikan, ginikan, wah kalau yang ditanganin sidra ya nanti malahan jadi masalah baru. Piye Mas malah ganti kayak gini nah, gitu. Tetangga saya itu dulu juga pernah menjadi tempat saya langganan juga gitu. Nggih. Jatuh ditangani nggak malah sembuh tapi malah sekarang tangannya gini. Nggih, itu banyak sekali kejadian kayak gitu banyak sekali. Kalau saraf itu dipelajari buat ibarat orang nggak punya feeling yang tepat itu juga susah. Meskipun hanya cuman gerakan kayak gini. Soalnya yang bikin beda itu tekanan, bukan masalah gerakan. Kalau cuman gerakan tak kira anak SD pun bisa diginikan bisa, tapi naluri yang digunakan nalurinya. Ya. Coba saya ini ditekuk selonjor Pak, ditekuk selonjor sini iki. Nah, rasanya pripun? Enteng. Enteng. Coba bandingkan kali yang sebelah kanan. Enteng pundi Pak? Enteng itu kiri. Enteng sing sebelah kiri ya? Oke, nanti kita paling kiri. Nggih, padahal ini kan kaki yang bermasalah. Ya. Ini yang nggak masalah ini kan tadinya nggak ada keluhan. Bahkan ya tadinya enteng-enteng saja, tapi setelah dibetulkan saraf-saraf yang bermasalah dan akhirnya rasa enteng pun lebih enteng yang ini, ringanan yang ini. Ini malah sekarang lebih berat.
Kalau saraf itu bukan letaknya bukan karena pijatan. Jadi letaknya itu pencarian saraf yang bermasalah. Jadi untuk dilihat dari proses pemijatan itu kayaknya nggak kelihatan. Tapi tahu-tahu ya enteng. Dicari yang sekiranya oh ini ada masalah, cuman kayak gitu. Waduh, wonten pinggang niki malah. Pripun? Sing muni waduh wonten pinggang niki. Nggih, soalnya kan ketarik, Pak. Coba saya iki digerak nih, Pak. Pripun rasane? Imbang dereng? Rasane tesih abot sing kanan? Kate apa seperti Abote gedhe nggih. Nggih. Hmm. Coba saniki dicobi keentengane pripun? mulai bang. Pun imbang? Nggih. Nah, begitulah cara penanganan bila dilakukan dengan cara yang benar, insya Allah tidak menyakiti, terus hasilnya pun juga akan semakin membaik. Kadang ya malah bisa langsung sembuh. Coba kakinya nggih santai Pak, nggih rileks Pak, santai. Nggih, rileks. Tuh kan, itu yang tadinya ngepleh kan udah apa itu, udah cenderung ke atas sama kan. Tadi kan bermasalah itu kan ngepleh ini, nempel. Sekarang udah alhamdulillah sama. Begitulah cara mengatasi permasalahan yang kaki bermasalah, yang tadi sarafnya itu benar-benar bermasalah. Di sini tadi bunyi, tadi di sini ada masalahnya juga. Terus yang di sini juga ada masalah. Ini nggak ada editan, nggak ada itu real, nggak ada rekayasa. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Nek cara tangan coba digerak ke. Nah niku abot sing pundi, Pak? Kiwa niki. Abot kiwa nggih. Nggih. Abot kiri. Nah iki mung siji permasalahannya, Pak. Nak lehere sampean sebelah kanan sering kaku mboten? Sebelah kanan lho, Pak. Tangan nggih. Kaku sering kaku? Mboten. Mboten. Sing kaku malah sing mriki. Oh, niku saraf kecepit jan. Jadi aman untuk stroke. Nggih. Kalau kaki sebelah kiri wis berat, tangan sebelah kiri nggih bermasalah. Cuman kalau leher sebelah kanan kok sampai kaku sering pusing, itu gejala stroke. Tapi juga nggak bisa mengatakan ini sebulan lagi, ini setahun lagi, nggak bisa. Cuman itu tanda-tanda kalau nggak dirawat, dibenarkan itu akan menjadi stroke. Kebanyakan ya kayak gitu. Tapi jenengan mboten niki cuman saraf kecepit. Kalau film miring kiwa niku saya kedangan niku rasane ampek. Nggih. Soale yang sing bagus niku kalau tidur niku miringe kentengen, Pak. Ke kanan. Nggih. Kalau kiri niku mengke jantung bermasalah. Miringe tengen. Nggih. Kadang nggih kula sakne tentangan sakniki. Cuma Nggih. kadang kejalan apa nggih mboten penak ten kiwa. Kali keturunan sering dominan kiri. Nggih. Nggih, enten bar napa dawah terus dipijetne salah penanganan,
Malah sakniki ngeten iki, Pak. Ya Allah. Salah penanganan udah 3 tahun yang lalu, padahal 3 tahun wis nganti tangannya ngeten iki. Ayo. Oke. Keluarnya nate Jawa ngeten ya. Nggih. Ngeten terus tipe saking sepeda motor gitu ngeten. Nggih. Dengku ngeten malah ini tanggung dengku ngeten. Nggih. Tapi kalau mboten langsung kepijeti ten sakitnya mboten kalau pijeti ten dhuwur-dhuwur miye kalau pijeti Nggih. Karena itu ya nek cara sing kena iki wis saraf sing bermasalah, salah penanganan sithik wis iso fatal. Nah, seperti ini juga kalau bisa jangan ditiru dulu. Soalnya permasalahan itu lain-lain, cara penanganan pun juga nggak sama. Coba saiki jenengan gerak ya, Pak. Gerake diangkat naik, turun. Nggih. Nek rasane pripun? Iya pun enteng. Coba bandingkan sebelah kanan. Pripun? Diabot. Rapot sing pika? Tasian. Oh, nggih. Niki pun anu nggih. Cuman temen niku kayak niku kok sakit kayak napa sendiri. Oh, niki. Iya. Nggih. Nah, ketika itu sakit banget. Niki sakit mboten niki? Nggih lumayan ya. Lumayan sakit ya? Iya. Niki bawaan asam urat, Pak. Bawaan asam urat jenengan nggih rada inggil, nggih insyaallah dibenake. Oh, sakit banget. Nggih. Oh. Niki bawaan asam urat. Jadi asam urat itu harus hati-hati untuk pemula. Itu harus hati-hati. Udah sakit jangan terlalu dipencet karena nanti akan menjadi cedera, mungkin bisa bengkak kayak gitu kalau asam urat. Insya Allah kalau penanganannya tepat itu nggak akan terjadi masalah apa-apa. Daripada kurang paham soal saraf, kalau asam urat itu jangan dicoba-coba. Itu kalau asam urat. Gimana cara kok tahu kok katakan asam urat? Itu harus banyak-banyak belajar dulu. Kalau disampaikan di apa itu lewat YouTube itu ndak bisa dimengerti. Coba sekarang, Pak. Nek sakitnya terus wau banget napa nggih berkurang? Berkurang. Berkurang nggih. Nggih. Nah, itu nggak bisa dipaksakan, Pak. Daripada nanti jenengan niku bengkak pada akhirnya wong sak benere insyaallah niki enjing-enjing ngoten pun mboten rasa sakit. Nek sing pripun? Sebuti. Iki kali kali sing tengah iki. Nggih. Saraf asam urat itu ndak boleh dipaksa. Alhamdulillah. Kalau sampai bisa bunyi kayak gitu itu permasalahan jadi plong. Ini yang menyebabkan permasalahan di sini terasa berat sekali ya karena suara ini tadi. Di sini tuh persendian itu sangat nempel sekali. Seharusnya itu setiap persendian itu ada celah, ada oksigen. Itu. Jadi nggak harus dicari bunyinya kalau ada masalah kayak ini, nggak harus dicari bunyinya.
Kalau dipaksakan cari bunyinya nanti timbulnya jadi masalah. Coba sekarang gerakkan, Pak. Berkurang. Kurang ya, Pak. Cara buat angkatan gini. Lebih terasa nyaman kah ada? Nggih ya? Nggih. Buat angkatan naik juga agak tambah ringanan nih. Nggih ta? Nggih. Coba sakniki bandingno. Niku semakin berat niku rasane. Nggih ya? Yang sehat semakin berat karena yang sakit itu semakin membaik. Nggih. Allah. Kalau misalnya ada yang tanya kalau pijet durasinya berapa, itu berarti orangnya kurang pengalaman itu. Lama tidak, itu tergantung permasalahan badan sendiri. Kalau dengan ukuran misalnya ya ini udah sembuh, kalau dipencet nanti malah jadi masalah. Karena kan ada harus 1 jam itu, enggak harus. Kalau memang udah sembuh, udah enteng, ya emang harus diakhiri. Lah nggih. Setiap persendian men kados ngoten. Nyekel setir. Nah, menyekel setir itu kadang geringgingen terus. Nggih. Karena rasa kebas itu dikarenakan ada penyumbatan darah, Pak. Penyumbatan darah. Sing kalau lama-lama bisa ini tangan itu diangkat itu berat sekali. Itu. Kemarin juga ada tuh satu badan cuman 7 menit selesai. Lah sudah sembuh lah mau diapain gitu. Kan tidak. Nah, tambah jadi masalah. Nah, jadi masalah. Iya, ukuran itu tidak terpatok dengan durasi pijet enggak. Kalau yang terapi yang tahu itu manut yang dipijet itu akan rusak, badan itu akan rusak. Tapi kalau ngikut dengan cara yang mijet, insya Allah itu akan berangsur membaik. Tadi juga ngenten masalah sini sudah dibeliin counterpan, udah obat sampai sebulan lebih, Pak. Nggak ada 2 menit sembuh lah, terus mau diapain lagi? Kamu udah sembuh kok kenapa ingin terus lah ya. Wis obat apa mawon pun ditumbas niku. Adik kula sing Surabaya sakniki nggih jarang watuk ya. Nggih. Nggih nate mriki. Tekan kali murus sepak kula kan tiga-tigane nika to. Nggih. Pas waktu itu kan ten kamar jaring sampean. Nggih. Cobi dirasake, Pak. Jadi Dewi ini salahin niku ngaten. Ngaten pijet ya. Selang 1,5 bulan. Nggih. Diajak renang sama anak saya. Nggih. Nah, waktu mau bilas saya nggak tahu itu lewat di kolam. Nggak tahu kalau kepleset. Nggak tahu kalau itu dangkal. Pas madeg gitu langsung nyampe ke sini. Iya. Nek cara rasanya pripun, Pak? Nika kali niki imbang bareng. Soalnya kan ndak begitu sakit. Pun lumayan imbang benar. Imbang ya. Yang penting kan itu bisa mengimbangi ini aja udah bagus ya. Tapi kalau ini kan nggak sakit, bisa mengimbangi itu wajar, omong ini nggak sakit. Nah, kalau itu udah mengimbangi yang ini udah alhamdulillah udah membaik. Wong tadinya ini nggak begitu masalah aja, yang sakit kan itu. Ini bisa melebihi, apalagi ini udah dibetulkan tambah apa ya? Tambah enteng, udah bisa ngimbangi itu, berarti cara diukur sembuhnya katakanlah sembuh lah ya. Nggih. Pun penak nih. Lah nggih. Coba lambungnya tak dumui gini. Inilah penanganan lambung. Pun ngotong dengan dhuwur-dhuwur, pun. Nek cara lambung permasalahan pun niku napa? Mungkin pinten tahun mungkin? Saya langsung nembe wingi mawon. Oh. Biasanya mboten nate
Sejak apa niku maem rokok ndak enak niku lho. Nggih 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu nggih. Niki sakit ya, Pak? Niki lho. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Kalau buat lambung sendiri itu harus banyak-banyak belajar dulu. Cari meskipun cuman mijetnya kayak gini, ini harus hati-hati karena di sini tuh ada jantung, ada apa itu empedu, itu ada ginjal. Jadi harus hati-hati. Jangan kayak yang lain. Wong saya tuh juga pernah itu ngajarin orang yang sudah pijet udah bertahun-tahun. Coba tolong pijetin perut saya ini agak nggak enak. Nggak berani kok, Pak. Zamannya lagi ngelihat sekali 2 kali mau dibuat praktek itu takutnya nanti bermasalah malah kasihan. Kalau emang nggak begitu jauh bisa diantarkan ke sini biar saya tolongin dulu sambil melihat caranya gimana. Nah itu insya Allah lebih bagus. Niki ini kan kebetulan ini perutnya pripun? Kaget kentut. Nggih. Niki bermasalah bener nih perut nih. Cara itu komplikasi, kelas ringan itu udah komplikasi nih. Tapi kelasnya ringan. Sel kentut, Pak. Lega. Cuman di sini yang terapi itu dikentut ndak ada masalah, masih senyum-senyum saja. Sing banyak, Pak. Karena mertandakan ini itu ada perubahan, ada proses untuk sembuh. Biar kentut dadut-dadut biar ndak apa-apa. Iya. Karena yang bikin masalah itu bukan karena gerakannya, Pak. Tingkat tekanannya itu yang bikin masalah, jadi salah penanganan itu tingkat penekanannya. Jadi kalau nonton itu jangan di skip agar saat dipraktekkan ke orang lain itu tidak terjadi masalah. Kalau menanganin yang kelasnya ringan-ringan dulu buat pemula. Ini bukan ngajarin yang udah ahli senior, ini buat pemula loh. Jadi kita itu tidak saya khususnya pribadi tidak merasa pintar. Nah, buat pemula yang jelas kalau namanya pemula itu ya pengetahuannya masih kurang. Nah, makanya harus hati-hati. Ditarik sakit banget ya, Pak? Nanti pun betul. Saya pun boten. Iya. Karena salah narik juga, mungkin kelebihan apa itu jarak tekannya itu akan jadi masalah juga ke jantung. Karena saat ditekan kayak gini tadi sakitnya minta ampun, tapi ya alhamdulillah aman-aman saja. Ibarat sontek itu dipegang anak kecil itu akan membahayakan, tapi kalau sontek itu dipegang sama ahlinya itu nggak akan terjadi apa-apa. Rasanya pun enteng buat napas. Udah lega ya. Soalnya kalau dipaksakan perut juga kurang bagus, Pak. Soalnya gini ku mau. Tarik napas yang panjang mriki tesih kasa sakit mboten? Dibuang. Tarik lagi. Ada yang sakit mboten? Mboten nggih. Cobi lenggah, Pak. Buat duduk, proses duduk wau pinggangin jenengan rasanya pripun, Pak? Mboten ada masalah. Mboten ada masalah, Mas. Rasa pegel-pegel apa mboten? Mboten. Nek biasane rasa duduk ngoten niku mungkin bangkit dari tidur rasane boyok pinggang pripun? Kadang kalau spontan kayak ada tarikan gitu langsung
Langsung kayak ada ini ya reaksi lembek karena nahan rasa Ya, anu, langsung jatuh lagi gitu. jatuh lagi. Tapi ini nggak ada rasanya apa-apa setelah niku. Mboten enten. Mboten enten. Cobi damel ngolet-ngolet Pak, ngolet Pak, ngolet. Nah, gitu. Dirasakan pinggangnya Pak. Terus ngolet lagi. Pripun rasanya pinggang Pak? Enggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak? Nggih. Berarti itu udah dikatakan itu sembuh. Begitulah. Padahal Pak, saya tanya langsung jawab. Tadi sakit pinggang jenengan. Nggih. Pinggangnya tak dumuk mboten Pak? Mboten. Mboten sama sekali. Jadi pinggang itu ndak saya sentuh sama sekali. Pinggang pun bisa sembuh. Berarti selama ini orang penanganan itu saya juga nggak tahu. Itu sakit tapi malah dipencet-pencet ya loh. Itulah saraf itu emang nggak masuk di masuk nalar. Masalah sakit saraf itu seperti kabel. Nggih, saraf itu seperti kabel, bisa jadi dikatakan seperti itu. Lampu jarak 5 meter, putusnya di sini. Kan yang mati sana. Nah. Padahal sakit pinggang bener-bener ini prediksi saya, duduk lama nggak betah, berdiri lama nggak betah. Nggih toh? Nggih. Tapi tadi ini dicoba buat apa ngolet gini udah nggak terasa apa-apa. Coba tangan diangkat naik Pak. Nggak, maksudnya diangkat naik ini rasanya pripun ten darang mriki. Turun lagi. Proses niku ada masalah nggak di sini? Dicak ini kan cari masalah, cari yang bermasalah. Pripun? Ada yang sakit? Kalau yang kanan nggak ada masalah. Nggak. Cuman yang kiri Sebelah sini Pak. ya. Sing maune niku sing jenengan pencet. Wow. Niki. Nggih, tesih sakit banget. Napa nggih? Udah agak berkurang. Ini sakit. Oh iya. Ini proses penanganan untuk mengatasi sakit pada bahu atas di bawah leher. Lemes. Ini sakit betul Pak? Boten. Mboten nggih. Lemes. Posisi kurang itu Pak. Nah, begini. Wis mantap ya Pak. Iya. Cuma dikit dari waktu. Coba sing ngrasa mriki wae tesih enten masalah mboten? Coba diangkat naik ke atas. Sing mriki wau. Niki. Coba lepas Pak, lepas. Posisi lemes Pak, lemes, rileks, lemes. Lemes. Coba dirasakan Pak, sing mriki Pak. Kalau tinggal sedikit sekali itu tidak masalah Pak. Syukur-syukur bisa hilang. Jangan dikatok nih. Mas. Coba digerakkan Pak tangannya. Lebih ringan lagi kah? Iya. Ya ini gue sih dibatasi. Hah? Iya. Pripun? Kok ini Itu karena selama ini sakit akhirnya mengganggu persendian antara tulang dengan tulang itu. Nah, nanti kalau udah darah lancar itu akan membaik dengan sendirinya. Nek cara gerak ringan ngeten iki enten masalah mboten enten. Mboten enten nggih. Nah niku insyaallah pun mapan normal. Sing penting ampun diototke, Pak. Dadi gerakan ngoten niku nek saged ampun dicari penyakitnya itu. Soalnya nek diototke kenceng niku balik ke semula lagi. Kembali ke masalah yang sama. Leher buat noleh-noleh Pak, coba rasanya Pak. Nah, kan mulai kiri genti. Ada yang masalah? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ringan nih. Nggih. Nggih.
sakit kepala sini pun juga Pripun? hilang pun. Mun hilang. Padahal dereng nyentuh kepala nih. Nah, di sanjang sirah kula sing samping ini kok sering pusing gitu. Nah, itu karena adanya penyumbatan darah yang tidak lancar, darahnya untuk menyuplai oksigen naik ke atas itu terganggu, jadinya kayak begitu. Pripun sakniki raosé seluruh badan diraosne pripun? Jam ini mau aja yang masuk sirah kula sing sebelah kiri kok. Nggih. Nah, saraf iki wonten niku. Kadang mriki pusing di momo mriki ya, mungkin dadine malah mboten sae. Ternyata di situ nggak nyentuh sama sekali pun alhamdulillah enteng. Biar tambah enteng, lemes. Lemes. Pun. Cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan dengan Anda video ini bisa bermanfaat buat orang lain. Sekiranya bermanfaat, saya minta jangan lupa subscribe, di like, komen, di share agar apa dengan adanya ini biar banyak orang yang terbantu permasalahannya biar bisa sembuh. Cukup sekian, terima kasih.